Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Studi kasus di sini memang belum lengkap gitu, termasuk juga banyak kesalahan gitu ya, karena kemarin saya juga buatnya rada mendadak dan ini pun juga hasil dari kerja tim gitu ya. Untuk desain mesinnya kurang lebih itu seperti ini. Ini saya munculkan dahulu karena saya memandang perancangan mesin dalam studi kasus ini dalam satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jadi ini untuk screw press-nya nanti santan dan perasan santannya nanti keluarnya lewat sini. Ini untuk pemarutnya. Ini pemarut, ini untuk pemarasnya pakai screw press. Kemudian ini untuk pulinya diameternya sama semua seingat saya, cuma yang berbeda itu di bagian gearbox sama yang untuk screw press-nya yang berbeda. Ini dibuat sama berarti kecepatannya nanti sama gitu ya. Di bawah kan ada ya, bisa dicek untuk perbandingannya, atau gear train ya, atau kalau ini belt train. Gambarannya kira-kira ini, dan ini tidak ada. Ya nanti yang update bisa saya kasih ya, bisa diminta. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa apa yang saya tuliskan ini tidak sepenuhnya harus seperti ini. Ini hanya contoh saja, contoh kasus. Jadi kalaupun punya ide sendiri itu boleh, termasuk di poros di bawah itu ada yang salah ya di teorinya. Maksudnya bukan salah karena rumusnya yang salah, tetapi itu untuk contoh perancangan mesin saya yang lain. Jadi saya belum ngecek lagi sehingga itu masuk ke situ. Tapi secara umum saya sampaikan nanti bagaimana yang sesuai itu di sini ada. Nah sekarang kita masuk untuk selanjutnya gitu ya, di 2.1 ini perhitungan pada elemen mesin. Benar ya 2.1 atau salah saya? Sebelumnya apa? Satu titik 5 kok langsung 2.1 ya? Harusnya 1.6 ya? Dua titik satu ya nggak apa-apa lah. Tapi nggak bingung dengan kode nomor itu ya. Intinya setelah kita melakukan perencanaan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, maka kita merancang. Dalam merancang, karena kita konteksnya elemen mesin, maka nanti terkhusus untuk keperhitungan. Nanti kalau masuk ke mata kuliah yang lain, berarti nanti simulasi gitu ya. Atau nanti mata kuliah lain juga optimasi. Nah itu di perancangan. Nah kita masuk ke perhitungan ya. Langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi perhitungan pada elemen mesin ini penting untuk mencatat dengan rapi, lengkap, dan terstruktur. Desainer mungkin harus menjelaskan kepada orang lain bagaimana pendekatan desain, data mana yang digunakan, dan asumsi serta penilaian apa yang dibuat. Dalam beberapa kasus, orang lain akan benar-benar memeriksa pekerjaan yang dikerjakan ketika desainer tidak ada di sana untuk mengomentarinya atau untuk menjawab pertanyaan. Nah, selain itu, catatan akurat dari kalkulasi desain sering kali berguna jika memungkinkan ada perubahan dalam desain. Ini Elmot sumbernya, silakan dikasih catatan sendiri. Pernyataan ini dari Elmot di bagian-bagian awal, halaman-halaman awal, sebelum material. Termasuk ini, perhitungan desain juga di Elmot. Saya tulis ya, Mod 2004. Oh, masih ada banyak ya. Belum saya tuliskan, ini di mod 2004 ya, yang kita pakai 2004. Termasuk pernyataan ini juga dari situ. Jadi ketika kita merancang sesuatu, pastinya orang lain juga ingin memeriksanya gitu ya, sehingga apa yang kita tuliskan di situ termasuk rumus-rumusnya, orang lain itu ingin mengklarifikasinya. Maka kalau rumus itu tidak berasal dari kita, cantumkan rumus itu dari mana ngambilnya. Gitu ya.
Perhitungan desain ini komponen-komponennya mulai dari identifikasi elemen mesin yang dirancang dan sifat penghitungan desainnya. Jadi elemen-elemen apa saja yang kita gunakan dalam mesin kita atau alat yang kita rencanakan. Kalau misalnya komponen transmisi kita tentukan menggunakan belt, maka ya udah perhitungannya mengerucut ke belt saja. Kita nggak menghitung yang lain-lainnya. Ya segitu aja lah kira-kira, gitu ya. Termasuk nanti alasan-alasan itu juga kita harus cantumkan, gitu ya. Kenapa kita menggunakan belt, tidak menggunakan gigi? Kenapa menggunakan timing belt, kok tidak belt yang seperti biasanya, menggunakan V-belt? Kenapa, gitu ya? Terus kenapa menggunakan gear, ya, roda gigi? Kenapa tidak menggunakan belt? Nah, itu alasan-alasan itu juga harus dicantumkan, yang mana itu nanti juga kita ungkapkan di dalam konsep desain kita, gitu ya. Kita ungkapkan di situ. Kenapa memilih itu? Ditengarai ya, bahasanya terlalu berdasarkan teori kan, gitu ya. Berdasarkan teori kenapa menggunakan ini? Mungkin kalau belt nanti ada slip, ada sesuatu yang nabrak, itu maka pulinya tidak rusak. Kalau roda gigi mungkin nanti bakalan rusak, gantinya mahal gitu. Kalau belt kan nanti bisa slip, misalnya keunggulannya belt gitu. Nanti dari segi efisiensi seperti apa? Kalau misalnya bagus roda gigi, ya roda gigi. Makanya kemarin saya bilang ada trade off, gitu ya. Atau tadi ya saya bilang ada trade off. Kalau ada yang naik, ada satu hal yang turun. Biasanya ada, dan tidak semuanya memang ada trade off-nya, tetapi umumnya ada trade off. Nah, itu kita identifikasi semuanya. Kemudian sketsa elemen yang menunjukkan semua fitur yang mendukung kinerja atau analisis stres. Ya, ini saya pikir bisa dipahami sendirilah yang di dalam tabel ini. Jadi konsep desain lah ini intinya ya. Kemudian gaya yang bekerja pada elemen. Nah, ini perhitungan gaya juga penting. Nanti di sini kita menghitung atau menentukan gaya-gaya yang bekerja pada komponen kita. Nah, di konsep perancangan desain di buku-buku yang lain itu selain kita sebelum masuk ke konsep desain itu biasanya ada gaya, dan itu dinyatakan terlebih dahulu. Di slide saya ada sepertinya, coba dibaca lagi. Itu gaya itu juga penting, gaya-gaya yang bekerja pada mesin. Penting kita ketahui terlebih dahulu dan kita hitung terlebih dahulu. Jadi jangan ngitung poros dulu, ya kan nggak bisa. Nah, ngitung gaya dulu. Kemudian yang keempat, identifikasi jenis analisis yang akan dilakukan seperti tegangan akibat tekukan, lendutan balok atau deflection of beam dan seterusnya. Analisis yang akan dilakukan. Buat daftar semua data dan asumsi yang diberikan. Ini asumsi ini nanti apa? Asumsi ini berdasarkan konsep desain. Karena di dalam perancangan poros atau perencanaan poros itu kita tentukan dulu diameter awalnya, ya, di range berapa. Itu nanti kaitannya dengan perhitungan endurance strength-nya atau ketahanan aktual, ya, endurance strength aktual. Jadi ketahanan kekuatan aktual. Nanti kita menentukan asumsi diameter terlebih dahulu, baru nanti kita baru bisa menghitung endurance strength aktualnya. Dan banyak lagi untuk asumsinya. Tuliskan rumus yang akan digunakan, ya dibaca sendiri ya. Selesaikan, masukkan data, nilailah yang masuk akal. Apabila hasilnya tidak masuk akal, nah ini kemarin ada ini ya. Ada satu mahasiswa yang ke saya, kemudian ingin bimbingan ke saya, dan itu tiba-tiba langsung jadi, ya saya terima, nggak apa-apa, karena angkatan yang agak lama gitu ya, angkatan 2014 kalau nggak salah, ya saya permudah aja. Kemudian dia datang, tunjukkan hasilnya semuanya, karena dia pindahan gitu ya, dari bimbingan siapa ke bimbingan siapa, terus pindah ke saya, ya tak terima, karena saya prinsipnya saya membantu mahasiswa untuk bagaimana setidaknya tahu bagaimana merancang yang baik dan benar. Tidak mempersulit ya. Kalau mempersulit kan beda. Tidak dikasih
step-step, cara-cara, rumus yang digunakan untuk apa, itu nggak dikasih, itu berarti mempersulit. Kalau dikasih berarti itu tidak mempersulit, tetapi bagaimana supaya merancang yang baik dan benar itu seperti apa, kan gitu ya, saya arahkan. Karena saya mungkin yang lebih berpengalaman terlebih dahulu, bukan berarti saya yang lebih pintar. Nah, datang ke saya lihat sekilas, saya lihat porosnya itu diameternya 10 mm. 10 mm kan 1 cm. Kemudian panjang gitu. 1 cm kira-kira segini ya, bayangkan. Panjang. Kemudian di sini ada pisau-pisau untuk menghancurkan apa ya dulu ya? Menghancurkan kopi atau coklat ya, kulit coklat ya, saya lupa, pokoknya untuk pakan ternak gitu. Dan bayangkan aja, poros 10 meter loh, masuk akal nggak? 10 mm ya, kecil sekali toh, terus besar pula, lagi kok ngenek-nek melengkung kok, apa ya mungkin? Nah berarti hitungannya itu ada yang salah. Saya suruh koreksi, sampai sekarang nggak balik-balik. Nah padahal kan gampang ya, tinggal dikoreksi aja apanya yang salah gitu ya. Ya itu kan dibesarkan aja, kemudian dihitung lagi kan ya bisa. Ya itulah, pokoknya jangan apa ya, kemudian wah ini hasil hitungannya, hasilnya ini kira-kira ini perhitungannya masuk akal atau tidak gitu ya hasilnya. Ya itu juga harus dikoreksi secara akal aja, secara akal. Jangan apa ya wis sepaneng karo rumuse ya wis hasilnya iki, jangan di logika lah, masuk logika enggak kayak gitu ya, maksudnya ini kalau nggak masuk akal ya dihitung lagi, berarti ada yang salah. Masuk poros 10 mm loh, ya melengkung, mau di ginian aja melengkung kok. Ketika hasil yang wajar dan memuaskan telah dicapai, tentukan nilai akhir untuk semua parameter desain yang penting, menggunakan ukuran standar, dimensi yang sesuai, bahan yang tersedia, dan sebagainya. Sebenarnya langkah ini juga berproses ketika kita melakukan perhitungan. Jadi jangan kemudian di akhir baru kita tentukan yang standar-standar. Jadi ketika proses-proses berlangsung juga kita tentukan standar apa yang dipakai. Misalnya bearing ketemu nih, tipe bearingnya 6200 misalnya. Oh ini berarti inner diameternya segini. Nanti untuk bloknya berarti ini model yang pillow misalnya. Oh ya udah saya pakai pabrikannya ini. Nanti kalau saya beli bisa, gitu ya. Itu di kesimpulan itu dikasih itu. Nanti perhitungan lain lagi di kesimpulan kasih itu. Oh nanti ini lo belinya di sini, gitu. Motornya ini lo mereknya, gitu. Nggak apa-apa. Jadi di perancangan itu selain kita menemukan hasil dari perhitungan, tapi kita juga berikan artinya atau kesimpulannya itu begini loh. Berarti kesimpulannya poros nanti akan saya buat segini, seperti yang saya ceritakan kemarin gitu ya, untuk pemilihan poros. Jadi itu harus dicari ini katalog lah istilahnya, katalog yang sesuai atau bahan-bahan yang tersedia di lapangan itu bagaimana, kesesuaiannya di lapangan seperti apa. Nah, yang kelas sebelum ini tadi juga belum saya ilustrasikan ya, bagaimana kemudian kita menentukan sesuatu, termasuk yang di sini ya, menentukan sesuatu itu artinya apa? Hasil perhitungan kita tentukannya itu bagaimana kita memilihnya, masuk akal atau tidak. Atau untuk kelas yang satunya kayaknya nanti bakalan mengulang, tidak apa-apa ya, saya ulang dikit ya. Yang ini loh, ini sederhana tapi penting gitu ya, kaitannya dengan kos. Yang poros kemarin ingat bagaimana menentukan poros? Seumpama di sini ada poros, gini ya, ya ini panjang lah kira-kira, panjang gitu ya. Kemudian di ujung-ujung ini nanti akan saya kasih apa kemarin? Bearing ya, saya kasih bearing. Di sini juga saya kasih bearing. Saya kasih bearing. Nah kemudian nanti di sini ada transmisinya, misalnya ada roda gigi misalnya. Ini roda gigi, ini untuk bearingnya. Nah kemudian yang satunya sama, cuma di sisi
bearing ini ada stepnya seperti ini. Yang sini juga ada stepnya. Nah, ini ada ada bearingnya. Ini ada bearing. Ini ada bearing di sini. Ini ada bearing di sini mepet gini ya. Mepet. Di sini ada roda giginya. Ini sama. Nah, kira-kira pilih yang mana kalau konstruksi seperti ini? Tentunya yang pilih yang bawah toh. Karena bearing itu kan tidak boleh bergeser. Atau porosnya tidak boleh bergeser ya. Kalau seperti ini kan memungkinkan poros itu akan bergeser. Apalagi kalau bearing yang digunakan itu tidak ada penguatnya, hanya polos. Kan biasanya ada set screw-nya ya. Jadi ada bearing, kemudian poros, di sini ada set screw untuk ngencengkan supaya poros itu sama bearing sama-sama berputar. Gitu ya. Kalau poros, kemudian bearing tidak ada set screw katakanlah, kemudian porosnya ini longgar suayanya, poros berputar, bisa jadi bearing tidak berputar atau selip. Nah, poros akan rusak. Padahal fungsinya bearing kan ya supaya ikut terbawa keputar gitu ya, supaya nanti porosnya ini tidak aus. Nah, pastinya milih yang ini kan gitu ya, supaya posisi poros tidak bergeser-geser. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini untuk sebelum lanjut ke perhitungan ya. Ada pertanyaan lagi gini. Ini sama. Nih. Nah, saya ketemu setelah melakukan perhitungan, ketemu diameter minimumnya ini 47 mm. Ini kemarin kan sudah saya sampaikan, ini saya ulang sedikit lagi. Kemudian di sini saya ada dua pilihan nih. Misalnya saya dihadapkan dua pilihan. Yang ini 50,8, yang ini saya kasih 50. Kemudian yang ini 45, ini saya kasih 47. Nah, misalnya saya mau membubut poros, katakanlah ini panjangnya ini 1000 meter. 1000 mm ya. Ini 1000 mm. Saya pilih yang mana? Pilih yang ini atau yang ini? Berdasarkan perhitungan ini. Pilih yang mana? Pilih yang bawah toh? Karena apa? Nanti kaitannya dengan kos. Rata-rata ketika kita beli poros di lapangan itu biasanya menggunakan diameter inci. Sehingga kalau kita bisa bilang di sini 50,8 ini sama dengan 2 inci toh. Kalau 2 inci, maka dengan panjang 1000 ini kita tidak akan membubut. Kalau misalnya yang ini itu memang tidak diperlukan untuk dipasangi sesuatu gitu ya, atau kalaupun dipasangi sesuatu ya nanti sesuatunya dipasang di sini mungkin dilas gitu ya. Berarti kan hemat ini, kita nggak perlu bubut sepanjang 1000 mm sampai diameter 47. Karena kalau kita beli bisa jadi diameter 47 ini tidak ada toh. Ya. Jadi benar ini sesuai dengan perhitungan. Katakanlah ini saya kasih material yang lebih tinggi untuk karbonnya, misalnya 1040 yang quenching OHT. Ya, kemarin kan tadi saya sampaikan itu yield strength-nya kan lebih tinggi. Ini oke lah, ini dikasih 45 masih tidak apa-apa, masih masuk, masih oke. Cuma dari segi cost-nya, kalau kita menentukan diameternya ini 47, maka akan tinggi. Sehingga nanti mesin kita bisa jadi harganya lebih mahal. Gitu ya. Jadi bagaimana desainer itu mengakali gitu ya istilahnya, supaya mesinnya itu bisa berharga murah tapi fungsinya juga sesuai requirement. Ya seperti ini tadilah kira-kira, kalau misalnya hasilnya seperti ini, perhitungannya saya buat seperti ini kan juga apa-apa. Katakanlah
harga bearing untuk inner diameternya 50 dan inner diameternya 45, ini selisihnya hanya 2000 atau 5000. Kan tidak masalah. Sudah ini lebih kuat ya, lebih tahan lama jelas dibandingkan dengan ini. Dan ini tidak perlu bubut lagi. Nah, kira-kira gitulah. Ya, jadi buatlah yang masuk akal, kemudian bandingkanlah dengan bahan-bahan yang tersedia di lapangan. Kalau bisa diminimalisir dalam pemrosesan, maka minimalisirlah. Nah, termasuk kemarin juga saya sampaikan bahwa di kriteria evaluasi kan paling terakhir ada estetika. Jadi sekarang itu kalau ya mungkin kebanyakan alat-alat tepat guna lah. Kalau kita ke situ dulu lah, belum sampai ke alat-alat industri, menciptakan alat presisi belum sampai ke situ ya. Kita lihat contoh yang sederhana dulu lah, ke situ dulu. Nah, itu menggunakan konstruksi-konstruksi profil yang ada, ya, konstruksi atau profil yang ada di lapangan. Contohnya yang L-shape, ya, C-kanal, kemudian yang E-profile, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan monoton. Nah, bagaimana membuat kerangka dari alat atau mesin kita itu yang estetikanya itu ada. Misalnya dari plat-plat yang ditekuk gitu ya. Kemudian dibuat ujung-ujung yang lengkung atau seperti apa gitu ya. Apalagi yang sekarang additive manufacturing itu kita bisa desain sesukai hati itu. Ya, bisa model lengkung seperti apa, bagus estetikanya. Ya, sekarang itu kan estetika juga penting. Ya, contoh mobil aja deh. Sekarang kan yang dicari itu ya estetikanya. Padahal mesinnya ya sama saja. Sebenarnya kan hanya dirubah modelnya saja, mesinnya sama aja. Nah, itu pentingnya estetika yang di kriteria evaluasi yang terakhir. Nah, kita masuk ke kapasitas mesin pemarut kelapa. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, objek pada penelitian ini adalah desain mesin pemarut dan pemeras kelapa simultan. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas yang kemarin. Ya, perlu saya tunjukkan nggak? Ya, yang kemarin ya, kira-kira. Ini dikembangkan lebih lanjut berdasarkan studi mesin yang sudah ada. Nah, di dalam perancangan kapasitas mesin tadi di awal itu adalah kapasitas untuk kebutuhannya ya, kapasitas kebutuhannya itu sekian. Nah, di sini ini kita hitung kapasitas untuk pemarut dan pemerasnya di sini. Ini 180 ini adalah pemarutnya, 139 ini adalah pemerasnya. Nah, ini sebenarnya bisa dimasukkan ya nilai-nilainya berdasarkan hasil perhitungan termasuk dayanya. Dayanya ketemu berapa itu? 1,2 apa berapa itu ya? 1,2 HP atau berapa? Di bawah ada ya. Ini masukkan di sini tidak apa-apa, yang kosong-kosong ini. Termasuk weightnya itu bisa ditimbang berdasarkan desain yang kita buat. Jadi ini adalah benchmarking sesuai dengan teori yang di awal yang tadi saya sampaikan itu. Jadi di sini kita membandingkan dari mesin yang sudah ada, tambahan lagi misalnya dari paten yang sudah ada, dari hasil penelitian ya misalnya dari Syukur, Ghazali yang sudah ada. Ini kemudian kita mau ambil di mananya. Ini secara sederhana. Nanti kalau menggunakan cara yang sangat detail itu ada di bukunya Ulrich ya, Product Design and Development, bisa ditulis di situ. Ini untuk proses benchmarking itu sebenarnya panjang sekali. Tapi kalau mau singkat ya gini aja lah kira-kira untuk benchmarking. Ya, kita buat metrik perbandingan dari mesin yang sudah ada terhadap mesin yang akan kita buat yang ini. Nah, dari sini juga bisa dirata-rata ya sebenarnya untuk daya yang diperlukan, karena ini sesuai dengan permintaan juga sih sebenarnya, sesuai dengan permintaan lapangan, maka nanti didesain seperti ini. Nah, di atas kan sangat kecil ya untuk kapasitas per jamnya. Ini tuh kapasitas berapa ya? Ya, per jam. Ini kenapa dibuat besar? Nah, kalau kita bisa ungkapkan kenapa kapasitas pemerasnya itu besar, itu ya tidak apa-apa. Misalnya
Sekarang pasti saudara kalau pernah ke ini ya, ke pasar, tahu ada perasan santan yang disimpan di dalam freezer. Ya, jadi kalau kebutuhannya itu katakanlah hanya ini yang di atas ya, kita sambungkan dengan yang di atas. Ini yang lainnya itu bisa disimpan gitu ya, bisa disimpan di dalam freezer. Ini kita lihat dibandingkan dengan ini. Nah, ini kan saya permintaan pasar itu kebutuhannya hanya berapa nih? 13 liter ya tiap jamnya. Jadi kalau sehari berapa? Misalnya berarti ini kerjanya 8 jam ya? Kalau sesuai teori ini, tolong dibaca lagi ya. Ya inilah kira-kira ya, mungkin kebutuhannya total kali ini. Betul nggak? Betul ya? Katakanlah 4 jam. 4 kali 13 itu berapa? 52. Ya saya tulis 52. 52 dia kerjanya 4 jam. Nah, hasil benchmarking kita dan termasuk ini keputusan tim gitu ya, ditentukan atau didapatkan kapasitas ini yang pemarutnya, ini pemerasnya ya, 139 segini. Sehingga mesin kerja mungkin setengah jam ada sudah memenuhi ini. Ya enggak? Atau berapa jam ini kerjanya? Ya udah, kerja setengah jam wis beres. Dibandingkan dengan mesin yang ada di pasar, itu kan kerjanya harus 4 jam untuk menghasilkan 52. Kalau mesin kita ya udah cukup kerja setengah jam, mengikuti kebutuhan di pasar. Ya bisa jadi lebih hemat listriknya nanti. Kemudian nanti ya banyak manfaatnya lah. Padahal mungkin kalau kita bisa bandingkan, nah ketika kita survei di lapangan itu kan kita juga bisa lihat motornya kapasitasnya berapa. Kalau dia itu ini yang didapat itu 1,5 ya kalau nggak salah, di bawah itu hitungan kapasitasnya berapa? Berapa HP itu ya? Kapasitas dayanya ketemu di bawah berapa? Ini ditambahkan ya dayanya ya. Nah, 2 HP atau berapa? 746 kali 2 ya, 1400 ya, 1,5 lah, 1,5 kW. Nah kalau di lapangan itu juga 1,5, kemudian bekerjanya ini 4 jam, pasti pilih mesin ini kan gitu ya. Ini hanya kerja setengah jam dengan daya yang sama. Ya kira-kira gitulah gambarannya. Kalau misalnya di lapangan sana setengahnya, misalnya 746 watt ya, 0,7 watt 0,7 kW. Berarti apa? Dia bekerja 4 jam. Sedangkan dengan daya yang segini itu bekerjanya hanya 30 menit. Perbandingan itu kan bisa dihitung. Nanti dapatnya untuk kos listriknya itu berapa. Kalau masih bagus yang ini, ya udah pasti pilih yang ini. Orang-orang kan gitu. Ya kira-kira seperti itulah untuk merencanakan atau untuk membandingkan dengan produk-produk sebelumnya, termasuk kebutuhan yang di awal sudah dituliskan. Nah ini dimensi ini sekali lagi sudah harus disesuaikan dengan konsep yang ada. Jadi konsep-konsep harus dibuat, kemudian hasil dari pemilihan konsep itu tadi akan memunculkan dimensi ini. Dan sebenarnya dimensi fix yang di sini itu adalah ditarik dari detail desain yang sudah ada. Ya, karena saya memandangnya sebagai satu kesatuan yang komplit. Dari sini panjang, lebar, tinggi maksimumnya saya tuliskan, kemudian saya naikkan di atas ini. Nah, gitu ya. Untuk yang lain-lainnya ini dibaca lebih detail. Atau ini ada hitungannya saya ya. Oh ini hitungan per jamnya ini.
Ini nih ya, ini ternyata sudah saya tuliskan. Kapasitas ini berada pada range mesin, bisa dibaca sih ya. Ada yang bingung nggak di sini? Apabila target konsumen di Kota Malang, maka pengusaha santan yang semula menghidupkan mesin selama 1 jam, nah ini sudah per jam. Untuk menghasilkan 13 kg santan, maka dengan mesin yang didesain untuk mendapatkan kapasitas yang sama, mesin hanya bekerja selama kurang lebih 6 menit. Nah ini keunggulannya. Dengan catatan untuk dayanya itu juga sama. Cuma kemarin ketika survei tidak bisa melihat daya dari mesin yang digunakan. Gitu ya. Yang baik adalah kita juga harus membandingkan dayanya. Kalau dayanya ini sama, berarti mesin ini lebih bagus. Seperti itu ya. Sekarang kapasitas. Jadi ini untuk kapasitas mesin pemarut 180 kg. Dari sini ya, bawanya dari sini. Ini rata-rata kelapa itu sentimeter ya, tolong diganti, bukan milimeter. Kalau saya ukur beneran itu sebenarnya 150 mm. Jarang yang 20 mm, cuma saya ini dari referensi yang ada. Kalau dari pengalaman yang ada itu ya 160 mm, ada yang 180 mm gitu ya. Ya jarang lah yang 20 cm ini. Ini senti. Saya dikoreksi ya, diganti senti. Ini sebenarnya ini ya, tergantung pengalaman untuk melakukan desain itu. Nanti semakin banyak pengalamannya pasti untuk menentukan kapasitas itu juga semakin gampang. Nah, jadi kalau menentukan kapasitas gimana kira-kira caranya? Susah-susah gampang ya. Jadi kita harus bisa membayangkan nanti misalnya pemarut ini ya, pemarut itu desain awal kita itu berapa panjangnya, mulutnya itu ya, sehingga nanti kelapanya kan masuk ke situ. Kalau misalnya diasumsikan bahwa kelapa itu akan masuk di semua panjangnya itu, maka satu kali proses itu akan menghasilkan berapa kilogram kelapa dan waktunya berapa. Baru nanti kita bisa hitung kapasitasnya per jamnya. Ya contoh ini. Buah kelapa kan nggak mungkin diparut utuh, dipecahkan kecil-kecil lah, kira-kira 10 kali 10 massa. Dengan massa ditimbang 1 kg. Jadi ditimbang dulu, dieksperimenkan. Jadi kelapa dipotong-potong. Nah ini kalau di rata-rata itu kira-kira butuh 2 buah kelapa lah. Itu untuk 1 kg daging kelapa yang dipotong-potong. Menjadi seperti ini ya. Kemudian diparut dengan kecepatan segini. Pada ketinggian input kelapa 10 mm dengan waktu 20 detik. Nah ini harus berdasarkan eksperimen memang. Kemarin ketika mahasiswa melakukan perancangan ya saya suruh eksperimen kalau bisa. Kalau enggak ya harus diperkirakan sendiri. Termasuk mengambil dari referensi yang relevan. Gitu ya. Jadi ini berdasarkan eksperimen. Jadi dengan kecepatan ini loh hanya butuh 20 detik untuk menghabiskan 1 kg daging kelapa. Sehingga nanti kapasitasnya bisa dihitung. Kalau 1 kg ini 20 detik, maka 3 kg ini per menitnya. Iya kan? Kalau 1 kg aja 20 detik, maka kan tinggal dikalikan 3. Ini 3 kg per menit. Nanti per jamnya tinggal dikalikan 60, sehingga kapasitasnya ketemu 180 kg per jam. Ini yang kemudian ditarik ke atas tadi ya, ke tabel benchmarking. Jadi perhitungan kapasitas itu biasanya ya, kebanyakan dihitung dulu sebelum menghitung yang lain-lainnya. Kalau ada konsumen gampang, konsumen biasanya yang menentukan. Kalau enggak ya dihitung dulu. Kalau konsumen biasanya, karena ada 2 pandangan ya, konsumen
yang datang ke kita memberikan spesifikasi awal termasuk kapasitas bisa jadi. Kalau enggak dia menyatakan, kita harus tanya itu. Ya, kapasitasnya mau berapa gitu, ditanyai. Kalau enggak gitu, perspektif yang pertama itu kita menentukan sendiri berdasarkan studi lapangan. Nah, gitu ya. Untuk menentukan kapasitas harus eksperimen sebenarnya, ya kalau enggak digunakan teori. Kapasitas mesin pemerasnya ini 139 kg per jam. Sebenarnya ini belum muncul ya, yang diinginkan. Sebelumnya belum muncul. Mungkin tata kalimat saya yang kurang betul. Nah, ini sudah ada desainnya tentunya. Kita bisa menghitung kapasitas kalau sudah ada desainnya. Dari pemilihan konsep tadi di awal. Ini desainnya tidak ada di situ, ini saya munculkan di sini. Ini untuk pemerasnya, untuk skrunya. Dimensi-dimensinya seperti ini. Nanti untuk tabungnya itu, ini untuk skrunya, saya tidak munculkan desainnya ya. Tabungnya itu nanti gini, saya gambarkan aja. Jadi ada tabung untuk skru pressnya, tabungnya kan gini ya, gini. Kemudian plat ini ada ketebalan tertentu untuk tabungnya. Kemudian di tengah-tengah ini kan ada skrunya. Ini ada skru pressnya. Sehingga nanti untuk menentukan kapasitas tabung, sebenarnya kalau kapasitas santannya sih ya kita anggap setiap segmen dari skru itu ada isinya penuh gitu ya. Kalau enggak nanti setengah juga boleh. Itu tergantung kita survei ke lapangannya seperti apa atau asumsi kita di awal itu seperti apa. Ya. Ini di sini ada skru nanti. Ada skru di dalam sana gitu. Ini masuk sana. Ini tabungnya. Nah, kembali ke awal tadi. Mouse-nya rusak nih ya. Mouse baru. Kita masuk ke sini, kapasitas mesin pemeras sekarang. Nah, diameter casing screw press ini DC-nya sebesar 90 mm. Kemudian diameter dalam screw press ini DI-nya sebesar 40 mm. Ini ya. Jadi ini 40 DI-nya, kemudian 90 mm ini adalah casing screw-nya. Casing screw itu yang ini, tabungnya ini ya, casing screw namanya. Kemudian panjangnya ini, panjang screw press-nya 500. Panjang screw press-nya yang ini, 500. Aduh, ini nggak bisa. Ya, kelihatan ya? Panjang screw press-nya 500 segini. Sebenarnya ini itu di luar dari casing screw. Casing screw-nya itu sepanjang ini, sehingga nanti perhitungan kapasitas untuk pemerasnya itu yang di dalam casing screw-nya, gitu ya. Jadi nanti sepanjang 500 ini saja. Kemudian diameter skrunya ini 80 nih ya, diameter skrunya 80 ini. Sehingga untuk kapasitas pada bagian pemeras dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut. Ini sebenarnya rumus volume tabung ya. Ini lambda ini untuk konstanta volume casing screw, dan ini pun tergantung kasusnya masing-masing. Ya, ini bukan rumus yang fix kemudian selalu digunakan, enggak.
Tetapi kalau poros secara umum ya sama saja kalau poros, bearing, pasak itu umum. Tapi kalau ini tergantung kasusnya masing-masing. Ya, nanti volume rongga antar skru ini dihitung total screw thickness. Jadi skrunya ini kalau kita tempelkan satu skru ini tebalnya 3 mm. Satu skru 3 mm. Kemudian itu ada 14 skru. Jadi 14 kali 3. Sehingga total skru kali thickness ini nanti ketebalan dari skrunya. Kemudian seperempat, ini ditambahi kuadrat kalau yang belum ada. Ya, ini adalah hasil perhitungan dari diameter inputnya. Ini ya, yang diameter kecil ini yang dihitung. A dan B sudah ketemu, jadi casingnya ketemu, yang padat-padat ya, artinya yang ada di dalamnya itu ketemu, volumenya berapa, maka rongganya itu nanti kan ketemu, tinggal dikurangi tuh rongga yang ada parutan kelapanya. Jadi casingnya itu berapa volumenya dikurangi dengan, ya penanya ngomong gini, diameter yang besar dikurangi diameter yang kecil, maka rongganya akan ketemu. Gitu aja lah kira-kira kalau gampangannya. Maka nanti rongga efektif untuk kapasitas pemeras itu ketemu, sehingga ketemu V3 ini. Untuk kapasitas pemeras, nah ini tinggal dihitung. Ini Asmi, ini mahasiswa saya yang melakukan perancangan juga. Saya sadur untuk massa jenis kelapa parutnya itu sebesar 352 kg per meter kubik. Ini saya sadur dari dia. Maka untuk menentukan massa jenisnya, untuk menentukan massa ya. Untuk menentukan massa berarti rho kali V. M sama dengan rho V toh? Ya. Jadi untuk menentukan massa rho V. Nanti sama kasusnya ya, misalnya untuk menentukan kapasitas penghancur apa misalnya jagung gitu ya, maka kita masanya kan ingin diketahui masanya berapa, maka kita harus cari itu referensi tentang rho-nya jagung, massa jenisnya jagung, density-nya jagung kita harus tahu. Nanti volume mesin kita itu berapa, sehingga nanti kan kapasitasnya akan ketemu. Jadi kapasitasnya masanya sama dengan terhitung ini ya, hasilnya 0,332 kg. Massa di atas terdiri dari parutan kelapa dan santan kelapa. Jadi masanya sudah ketemu berdasarkan perhitungan density sama volume tadi, volume rongga efektif. Sedangkan dalam 1 kg kelapa terdapat 0,35 liter santan kelapa. Sehingga massa santan kelapa sebesar 0,116 liter. Ini diketahui ya. 1 kg kelapa ini memiliki 0,35 liter santan kelapa. Jadi kalau saudara sekalian itu punya 1 kg kelapa. Ini 1 kg kelapa. Kalau diperes, santannya itu cuma 0,35-nya, tidak ada setengahnya. Dicoba dieksperimenkan. Ini berdasarkan referensi ya. Nah, sedangkan masanya kita itu kan ketemu 0,332 ya. 0,332. Nah, ini tuh berapa? Maka santannya berapa? Kan gitu ya. Jadi massa ini adalah massa parutan dan santannya. Kita cari santannya saja. Ya udah rumus perbandingan aja. Kalau diketahui 1 kg itu sama dengan 0,35. Ya udah tinggal gini. Ini dikalikan toh. 0,35 dikali 0,332 begini. Tuh ya. Kemudian dibagi 1 ya. Bagi 1. Sama dengan 0,116.
Diketahui kecepatan putaran, nah ini kita tentukan di awal toh berdasarkan referensi, sehingga kapasitas pemeras total massa untuk kapasitasnya kan V sama dengan M kali kecepatan skru, sehingga didapatkan 139,2 kg per jam. Nah, inilah gambaran kira-kira bagaimana nanti saudara menghitung kapasitasnya. Ya cukup susah juga sih sebenarnya ya. Intinya kalau ada referensi ya pasti gampang lah. Misalnya begini, ada kasus lagi nih. Tentukan berapa gaya yang dibutuhkan, ini gampang ya, untuk yang dibutuhkan pisau ya, untuk memotong tempe. Gimana caranya menentukan gaya yang dibutuhkan untuk memotong tempe? Sederhana dulu deh contohnya. Bagaimana caranya? Gimana? Tempenya misalnya bentuknya bulat. Ini ada pisau. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk memotong tempe sehingga terpotong? Pakai apa? Kalau misalnya tempe ini dipotong dengan pisau, bukan gergaji, pisau ya. Jadi pisau diletakkan di sini, dikasih beban. Nah, bebannya itu berapa kilogram? Misalnya saya kasih beban 2 kg, ini tempe baru mau terpotong sempurna. Artinya tidak mandek-mandek gitu ya. Mungkin 1 kg sih berhenti gitu ya. 1,5 kg sih sampai setengah tapi nggak full. Ketika saya kasih 2 kg langsung, saya letakkan sini pisaunya, letakkan aja. Langsung dia kepotong. Berarti kan massa yang dibutuhkan untuk memotong tempe ini kan 2 kg. Berarti gayanya kan 20 Newton. Berarti gaya 20 Newton itu cukup untuk memotong tempe. Misalnya gitu. Nah, contohnya gitu aja. Berarti nanti ini dikasih beban. Bebannya nanti ditimbang. Tambah dikit-dikit gitu ya. Tambah misalnya apa, batu apa-apa gitu ya. Taruh di atasnya. Batu misalnya dikit-dikit tambahi. Nah, nanti ditimbang batunya. Berapa kilogram. Nanti kan ketemu. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk memotong itu ya sejumlah massa untuk memotong tempe itu tadi. Nah kayak gitu-gitu tuh silahkan dipelajari lah ya. Soalnya di sini kayaknya juga nggak ada itu ngitung gaya-gaya itu. Apalagi untuk peruntukan-peruntukan khusus ya. Untuk memotong biji dele jadi 2, benar-benar jadi 2. Untuk memotong semangka menjadi 2, untuk apalagi itu ya macam-macam. Untuk memotong tebu misalnya, tebu itu kan ada yang diperas, untuk tebunya dipotong menjadi potongan sehingga kan ada yang senang dikunyah mungkin ya, tebunya setelah dikuliti dikunyah itu maka harus dipotong. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk memotong tebu itu berapa ya, gitu ya bisa saja ya, terserah nanti bagaimana caranya. Kira-kira gambaran dari saya itu seperti itu. Jadi memang menghitung kapasitas itu agak ribet, harus bisa membayangkan apa yang akan dikerjakan. Nah sekarang kita sudah 4:30 ya. Motor AC kita sampai mana ini ya, atau sudah aja ya, sudah 4:30 ini. Gimana? Gimana? Sampai sini dulu aja ya. Karena sudah sore ini. Kira-kira gambaran untuk perhitungan kapasitas seperti itu ya. Di sini sepertinya kok nggak ada. Silakan cari referensi yang lain. Ya kalau ngitung kapasitas kan tergantung desainer. Tergantung apa yang ingin dipotong atau apa yang ingin diperas dan lain sebagainya. Nah itu muncul dulu. Baru nanti kita ngitung daya motornya. Itu ya kira-kira. Ada pertanyaan?
Ini saya komentarnya juga sudah banyak ini, ternyata ada banyak-banyak yang kurang sesuai gitu ya. Nanti harus mengikuti video, kalau enggak nanti salah kaprah nantinya. Oke, demikian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Untuk selanjutnya kita online saja, saya buatkan video. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.